Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man ja'ala jama'ana jama'atan marhumah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat seiring salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabiat, insyaAllah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaAllah kelak nanti kita diakui sebagai umatnya dan insyaAllah mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para asatid, para asatidah, para sepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola At-Taqwa Ustadz Maftuh beserta jamaah yang lainnya, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, malam hari ini kita berkumpul, dikumpulkan oleh Allah melalui hidayah Allah, taufik Allah yang telah ditetapkan di suluh ya qadim tanjiji hadis dan qabdohnya. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya barakah dari Allah, turunnya keberkahan kehidupan kita, turunnya keberkahan ilmu untuk kita semua insyaAllah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salih bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi inti sebagaimana sudah saya sampaikan. Insyaallah pada malam hari ini kita bersama-sama mempelajari tentang ilmu fikih, tentang cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah materinya yaitu termaktub dalam kitab Riyadhul Badi'ah, yang mana dalam kitab Riyadhul Badi'ah ini insyaallah Kiai Musannif insyaallah akan menjelaskan tentang Kitabut Thaharati, atau arti dari kitab Thuhara itu adalah insyaallah akan membahas tentang bab suci atau bab kebersihan. Di sini dijelaskan apa itu Thuhara, apa itu bersuci. Ai kaifiyatuha wa taharatu lugatan. Thaharah atau bersuci menurut bahasa adalah al-khulusu minad danasi, yaitu membersihkan dari setiap kotoran. Yang tadinya kotor dibersihkan, itu namanya thaharah. Yang tadinya tempat itu kotor disapu, diempel, nah itu disebut thaharah. Yang tadinya berantakan diberesin, dibersihin, itu namanya
toharoh. Tapi itu menurut bahasa. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah toharoh menurut istilah ilmu fikih. Apa toharoh atau bersuci menurut istilah ilmu fikih? Wasar'an zawalul man'in nasi anil hadasi wal khabasi. Yang disebut toharoh itu adalah menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat. Jadi ketika kita mau sholat, maka kita harus bersih terlebih dahulu dari hadas. Maka ketika seseorang mau melaksanakan sholat, terus dalam dirinya masih ada hadas, maka dianggap sholatnya tidak sah. Dalam ilmu fikih hadas ada dua. Satu, ada hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Itu namanya hadas kecil. Seperti kita mau sholat, terus kita gak ngambil air wudu. Nah, maka itu disebut dengan hadas. Jadi hadas itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan wudu. Contoh mau sholat gak punya wudu karena buang angin. Nah berarti buang angin itu termasuk hadas kecil. Atau sebelum sholat kita BAB itu termasuk hadas kecil. Atau sebelum sholat kita buang air kecil. Nah buang air kecil itu termasuk hadas kecil. Kenapa? Karena BAB atau buang air kecil atau buang angin, ketika seseorang mau sholat maka harus wudhu terlebih dahulu, maka itu disebut hadas kecil. Ada yang disebut dengan hadas besar. Hadas besar itu adalah sesuatu yang diwajibkan untuk mandi junub atau mandi janabah. Seperti apa? Perempuan menstruasi, perempuan melahirkan, ibu-ibu keluar darah nipas, bapak-bapak berhubungan dengan istrinya, atau bapak-bapak ihtilam ketika tidur mimpi berhubungan dengan istri orang lain atau istri sendiri tapi dalam mimpi sehingga mengeluarkan air sperma, maka itu disebut hadas besar. Karena apa? Ketika mereka mau melaksanakan sholat, bagi yang haid, bagi yang nipas, bagi yang melahirkan, bagi yang berhubungan, sebelum sholat harus mandi janabah. Tidak cukup dengan wudhu, tapi harus mandi janabah. Maka sesuatu yang mewajibkan untuk mandi janabah itu disebut hadas besar. Nah maka ketika kita mau sholat harus bersih dari hadas kecil, dalam arti kita harus punya wudhu. Dan suci dari hadas besar berarti sebelum sholat bagi yang haid sudah suci diwajibkan untuk mandi janabah atau mandi junub atau mandi besar. Ya, jadi kembali lagi yang disebut hadas menurut istilah adalah jawalul man'in nasa'i anil hadasi wal khaba'is. Jadi hadas ada dua, satu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, hadas besar yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah, maka itu disebut dengan hadas. Terus dilanjutkan, la yasihu al-wudu'u wal ghuslu wa ijalatun najasati illa bil ma'it tahuri. La yasihu tidak sah. Apa yang tidak sah? Al-wudu, wudunya tidak sah. Wal ghuslu, mandi janabahnya tidak sah. Wa izalatun najasati, dan membersihkan najis atau istinja tidak sah illa bil ma'it tahuri, kecuali dengan air yang suci, air yang bersih. Nah, maka pembahasan pertama di sini kata Kiai Musonib di sini, wudunya seseorang tidak sah, mandi janabahnya tidak sah,
istinjanya tidak sah kecuali wudunya, mandinya, istinjanya menggunakan air yang suci, air yang bersih. Karena apa? Karena air terbagi empat. Air terbagi empat. Tidak semua air itu suci, Pak. Yang ada di alam dunia ini tidak semuanya air suci, dan tidak semua air bisa dipakai untuk bersuci. Karena air ada empat. Satu, air itu ada yang disebut ma'un tohirun mutohir. Air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini yang harus kita pakai ketika wudhu, ketika mandi janabah, ketika istinja, maka harus menggunakan air tohir mutohir. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa air tohir mutahhir? Di antaranya dalam kitab Al-Bajuri, sarah dari Fathul Qarib Mujib, air yang bisa dipakai untuk bersuci yaitu ada 7. Yang 7 ini termasuk air tohir mutahhir, suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Di antaranya Bapak Ibu ada 7. Yang pertama yaitu air hujan. Jadi silakan Bapak Ibu mau wudhu pakai air hujan, silahkan. Mau mandi janabah, sekalian hujan-hujanan deh mandi janabahnya. Silahkan. Ya, malamnya hubungan dengan istri, subuhnya hujan-hujanan sekalian mandi janabah, silahkan. Karena apa? Karena sah Bapak Ibu. Ya, karena air hujan termasuk tohir mutahhir, atau air hujan dikumpulin lalu dipakai wudhu, silahkan. Air hujan dipakai untuk mandi janabah, silahkan. Karena air hujan termasuk air tohir mutahhir. Yang kedua ma'un nahri, air laut Bapak Ibu. Jadi air laut bisa dipakai berwudhu, bisa dipakai mandi janabah, bisa pakai istinja. Kan Pak Ajat airnya asin, ya gak apa-apa. Walaupun itu asin, tapi bisa dipakai untuk bersuci. Wudhu pakai air laut, silahkan Bapak Ibu. Mandi pakai air laut, silahkan. Tapi kayaknya kalau mandi pakai laut gak enak Pak ya. Tapi itu bisa dipakai untuk mandi janabah. Kan itu termasuk air tohir mutahhir. Yang ketiga yaitu air sungai. Air sungai Pak. Kalau air kali bukan air sungai Pak, disebutnya air kali. Ini air kali gak bisa dipakai untuk bersuci. Karena apa? Karena air kali di sini adalah air pembuangan dari masing-masing rumah. Maka itu tidak bisa disebut air sungai. Ini kayak di perkampungan Pak ya, air tuh mengalir ya kan. Sepiteng-sepiteng itu nggak masuk ke situ, nggak ada. Itu jadi air mengalir tuh kayak di perkampungan. Bisa dipakai untuk bersuci. Terus air sumur, air galian Pak, itu mah udah jelas Pak ya, rata-rata kita pakai air sumur atau air galian, air bor silahkan, karena itu termasuk air tohir mutahhir. Terus yang kelima mata air. Mata air itu yang keluar sendiri Pak ya, tanpa dibor, tanpa digali, itu air keluar sendiri. Nah itu disebut mata air, itu termasuk tohir mutahhir, bisa menggunakan itu air wudhu. Terus yang keenam air salju, air es Pak. Silahkan kalau kuat mandi janabah pakai air es, silahkan Bapak Ibu. Kalau kuat wudhu menggunakan air es, air salju, silahkan kalau kuat. Karena apa? Karena air salju, air es termasuk air tohir mutahhir. Tapi kayaknya terlalu Pak ya, mandi janabah pakai air es. Kayaknya jarang ada. Wudhu pun kayaknya jarang ada. Ya, tuh disebut air tohir mutahhir. Yang terakhir yaitu air embun. Air embun Pak, kalau di sini jarang Pak. Kecuali di kebun Pak. Banyak air embun. Tapi itu kalau dikumpulkan untuk berwudhu harus berapa pohon yang dikumpulkan Pak ya, kalau air embun Pak kan. Begitu pagi hari kan menetes Pak. Nah, ini jarang-jarang lah. Tapi itu air embun termasuk air suci dan menyucikan.
Ya, jadi kembali lagi, air yang pertama adalah tahir mutahhir, airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Di antaranya ada 7. Maka ketika kita berwudu, istinja, mandi janabah, maka harus menggunakan air dari salah satu yang 7 tersebut. Yang kedua, air itu ada tahir mutahhir makruhin. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, tapi makruhin, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Airnya suci, bisa air itu dipakai untuk wudhu, bisa dipakai mandi janabah, bisa dipakai untuk istinja, tapi dipakainya itu hukumnya makruh. Wudhunya sah enggak? Wudhunya tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Biasanya kalau makruh itu ada akibatnya, ada efek sampingnya. Seperti dalam ilmu fikih itu, makanan yang makruh itu seperti makanan yang bau-bau. Jengkol, pete, itu kan bau Pak. Tapi kan seneng Pak ya. Boleh dimakan nggak Pak? Boleh. Karena itu hanya makruh. Kenapa makruh? Biasanya suka ada akibatnya. Begitu bangun pagi, masuk kamar mandi, nah aromanya beda. Nah itu, biasanya makruh itu tidak membahayakan, cuma ada sesuatu yang kurang baik. Nah maka dalam air pun ada air tahir, air suci bisa dipakai untuk bersuci, wudunya sah, mandi janabahnya sah, istinjanya sah. Cuma hukumnya makruh. Boleh dilaksanakan? Boleh, cuma makruh saja Pak. Contoh seperti air apa? Air ma'un musamsasun, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Jadi air panas, tapi itu panasnya karena matahari. Contoh Bapak Ibu, biasanya di Perum itu ada toren Ibu ya, Bapak Ibu ya, ada toren. Apalagi siang bolong Bapak Ibu, ya, begitu mau wudhu dibukakan air itu panas, betul Bapak Ibu. Nah itu wudhunya sah tapi makruh. Ah Pak Ajat gak ada lagi, cuma itu ya gak apa-apa, silahkan dipakai. Cuma hukumnya makruh. Maka coba ada akibatnya ada enggak? Ada. Begitu kena wajah kita apa Bapak Ibu? Nah itu wudhunya sah. Maka ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Apalagi siangnya tuh panas sekali kan. Begitu bukakan kan panas. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang gitu ada. Nah tetapi hebat ilmu fikih itu. Tidak semua air yang terkena matahari itu makruh dipakai untuk bersuci, dengan syarat itu air atau tempat airnya tidak mengandung karat. Airnya apa? Tempat airnya tidak mengandung karat, atau torennya lah. Torennya tidak mengandung karat, maka walaupun airnya itu panas maka tidak makruh. Kecuali tempat airnya mengandung karat, terkena matahari, terus panas. Nah itu yang makruh. Nah yang jadi pertanyaan, rata-rata mohon maaf, di rumah pakai toren dari apa tuh, penguin ya? Biasanya toren plastik atau dari drum kira-kira? Rata-rata plastik Bapak Ibu ya. Kira-kira plastik berkarat gak? Berkarat enggak? Berarti walaupun itu airnya keluarnya panas terkena matahari, berarti itu tidak makruh, aman berarti. Ya. Nah, yang makruh itu apa Bapak Ibu? Tempatnya itu mengandung karat. Kalau yang plastik gak mengandung karat, walaupun airnya panas, berarti aman wudhunya, sah wudhunya. Di musola di sini pakai toren kan Pak ya? Torennya apa? Plastik. Mengandung karat enggak? Enggak. Walaupun Bapak Ibu wudhu di sini, insya Allah walaupun airnya panas, aman, wudhunya tidak makruh. Maka kalau ada yang torennya dari drum atau besi yang mengandung karat, nah itu Pak yang hukumnya makruh. Karena apa?
Hebat ilmu fikih. Ketika tempatnya itu apa? Mengandung karat, Bapak Ibu, otomatis karatnya itu ketika kena air pudar, Pak ya. Nah, begitu ngalir otomatis karat-karatnya itu nempel ke anggota wudu. Itulah makanya makruh, karena efeknya akan menjadi penyakit. Maka yang tidak mengandung karat insya Allah aman, wudunya tidak makruh. Bisa bedakan Bapak Ibu? Ya, tuh. Jadi yang kedua tohir mutohir makruh, suci bisa dipakai bersuci, tapi makruh yaitu air yang terkena panas matahari dan tempatnya itu mengandung karat. Kalau tempat airnya tidak mengandung karat, walaupun air itu sampai panas, insya Allah tidak makruh. Hebat yang bikin toren tidak buat dari yang mengandung karat. Hebat ya. Terus yang ketiga, tohir goir mutohir. Airnya itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya bersih, Pak. Airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Harus bisa bedakan, Pak. Yang pertama, suci bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, suci bisa dipakai bersuci tapi makruh. Yang ketiga, suci airnya tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa? Seperti air Coca-Cola, Sprite, kopi, teh manis, mijon, ya kan? Terus apa lagi? Marjan. Yang minuman-minuman gitu, Pak. Teh gelas, ya kan? Itu suci nggak, Pak, air itu? Bersih nggak, Bapak Ibu? Bersih, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu yang ketiga. Air kelapa, bersih, suci. Tapi nggak boleh wudu pakai air kelapa. Ya, karena apa? Karena air kelapa itu suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wudu pakai teh manis, wudu pakai sirup, ya kan? Istinja pakai teh manis, bahaya Bapak Ibu. Istinja pakai apa tuh? Pakai sirup, wah bahaya. Nanti banyak semut, ya itu. Jadi yang ketiga, tohir goir mutohir, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa tadi? Ya, minuman-minuman yang sudah tercampur, Pak. Ya, seperti air kopi, teh manis, ya, Coca-Cola, Sprite, mijon, ya. Minuman-minuman kayak gitu, Pak. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat ada air ma'un najin. Nah, ini mah air najis. Air najis mah air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Apa itu? Air najis atau mutanajis, air yang terkena oleh najis. Air sedikit terkena oleh najis, maka itu disebut mutanajis. Gak bisa dipakai untuk berwudu, gak bisa dipakai untuk istinja. Nah itu Pak ya. Jadi kembali lagi, air ada 4, 1 tohir mutohir, 2 tohir mutohir makruhin, yang ketiga tohir goir mutohir, yang keempat ma'un najsin. Kalau bahasa kita mah 1 air suci dan bisa dipakai bersuci, yang kedua air suci bisa dipakai bersuci tapi makruh, yang ketiga tohir goir mutohir, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, yang keempat yaitu air najsun, yaitu air najis. Nah, maka kembali lagi tadi di awal, la yasihu al-wudu'u al-ghuslu wa ijalatun najasati illa bil ma'it tahur. Tidak sah wudunya, tidak sah mandi janabahnya, tidak sah istinjanya, kecuali harus air yang suci. Yang dimaksud suci di sini adalah tahir mutahhir, yaitu air suci dan menyucikan.
Bahkan di sini dijelaskan apa itu air tahir mutahhir. Alladzi lam taqa fihi najasatun wala syai'un tahirun, yaitu air yang belum tercampur dengan benda lain atau air yang belum terkena najis, itu disebut air suci dan menyucikan. Kenapa tadi ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci? Karena air itu sudah tercampur benda lain. Airnya putih Pak, bening. Pakai kopi jadi air apa? Jadi air kopi, berubah yang tadinya bening jadi, nah itu Pak. Karena apa? Karena telah tercampur dengan benda lain atau tercampur dengan najis. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke masalah wudhu. Karena tadi di awal la yasihu al wudu'u wal ghuslu wa ijanatun najasati ila bil ma'id tahuri. Tidak sah wudunya, tidak sah mandi janabahnya, tidak sah istinjanya, kecuali harus dengan air yang suci. Terus selanjutnya kita langsung ke bab nawakidul wudu'i, yaitu kita langsung membahas tentang masalah wudu. Karena di awal tadi kita membahas tentang hadas, yaitu hadas kecil tadi yang mewajibkan untuk berwudu. Maka bab selanjutnya kita membahas tentang wudu Bapak Ibu. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah Bapak Ibu, di sini yang paling utama dijelaskan yang membatalkan wudu terlebih dahulu. Beda dengan kitab yang lain. Kalau kitab Sapina rukun wudu dulu tuh. Ya, Fathul Qorib rukun wudu dulu. I'anatul Talibin rukun wudu dulu. Tapi Riyadul Badi'ah mah dibalik tuh. Yang dibahas adalah apa dulu? Yang membatalkan wudu. Nanti setelah yang membatalkan wudu, nah baru yang termasuk rukun wudu. Tapi intinya mah sama Pak. Yaitulah perbedaan ikhtilaf dalam ilmu fikih. Tapi isinya mah apa? Sama. Cuma ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Nah ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita. Karena khawatir ketika kita beres melaksanakan wudu, kita tidak sadar atau kita tidak tahu bahwa wudu kita sudah batal. Terus sholat, maka wudunya batal, otomatis sholatnya tidak sah. Ya, di sini dijelaskan babu nawakidul wudu'i. Bab insya Allah akan membahas tentang yang membatalkan wudu. Nawakiduhu arba'atun. Yang membatalkan wudu semuanya ada 4 Bapak Ibu. Jadi ketika kita beres wudu Bapak Ibu ya, jangan sampai melaksanakan salah satu yang 4 ini. Karena kalau kita wudu terus melaksanakan salah satu yang 4 ini, maka wudunya batal. Kalau dipaksakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Apa yang pertama yang membatalkan wudu? Al-awwalu huruju syai'in minal qubuli awid duburi illa maniya syahsi. Yang membatalkan wudu yang pertama yaitu huruju syai'in, keluarnya sesuatu, yakinan, dengan yakin. Minal parji, yaitu dari parji. Ya, atau parji itu disebut dengan al-kubulu, disebut dengan kubul. Dalam ilmu fikih disebut dengan kubul. Kubul itu adalah parji. Parji itu mohon maaf tempat buang air kecil. Itu disebut kubul atau disebut parji. Awid duburi, atau ada yang keluar dari dubur. Apa itu dubur? Tempat buang air besar. Nah maka Bapak Ibu ketika kita ngambil air wudhu, terus ada yang keluar, mau dari tempat buang air kecil ataupun dubur tempat buang air besar, maka wudhunya batal. Itu pun harus apa? Yakinan, yakin ada yang keluar.
Aduh beres wudu tuh, mohon maaf apalagi yang udah sepuh, mohon maaf ya. Apa yang udah sepuh? Biasanya begitu batuk kalau udah sepuh suka ada yang bunyi di belakang. Ada yang keluar di belakang. Kan? Ikut bunyi itu. Ya? Atau mohon maaf ibu-ibu. Ini mohon maaf, ibu-ibu ya saya contohkan. Begitu ibu-ibu ketika batuk, biasanya suka ada yang keluar dari depan. Atau tertawanya kenceng, kan? Tertawanya berbahak-bahak sampai ada yang keluar dari kubulnya. Tapi yakin, aduh pas begitu batuk, ada yang keluar, yakin ada yang keluar nih. Kalau yakin ada yang keluar berarti batal wudunya. Bagaimana Pak Ajat kalau ragu? Mang, aduh tadi begitu batuk ada yang keluar apa enggak? Begitu Pak ya? Tadi keluar angin apa enggak? Ragu. Di sini jawabannya, falau sakka hal khuruju minhu syai'in aula. Ini ragu, falau sakka, seandainya ragu-ragu, hal khuruju minhu syai'in, apakah ada yang keluar enggak tadi? Aula, apakah enggak ada? Kalau ragu, lam yamtakid wudu'uhu, maka wudunya tidak batal. Tuh Bapak Ibu ya, hebat ilmu pikir di sini. Kalau seandainya yakin ada yang keluar, wudunya batal. Tapi kalau ragu, tadi ada keluar enggak ya? Nah berarti lam yantakid wudu'uhu, maka wudunya tidak batal. Karena yang batal itu harus yakinan, harus yakin ada yang keluar dari kubul atau dubur. Apa-apa aja yang keluarnya bebas Pak. Yang penting ada yang keluar. Mau berbentuk kotoran, mau berbentuk najis, atau anak kecil ketelan kelereng-kelerengnya keluar, tetap batal Pak wudunya. Ya, pokoknya mah ada yang keluar kubul atau dubur, apapun bentuknya, wudunya batal. Yakinan, awas ibu bapak harus yakin. Kalau ragu-ragu ada yang keluar atau tidak, maka wudunya tidak batal. Tapi ada yang tidak batal, illa mania sahsi, kecuali keluar air sperma. Itu gak batal Pak. Gak batal kalau air sperma, cuma wajib mandi janabah. Sama aja Pak ya. Nah itulah cerdasnya para ulama fikih itu. Gak batal wudunya. Contoh kita lagi Jumatan Pak. Lagi Jumatan, sampai pules tidurnya, sampai mimpi Pak. Mimpi bertemu artis tuh, lagi Jumatan, sampai ihtilam, keluar air sperma. Gak batal Pak wudunya. Wudunya kagak batal, cuma harus mandi janabah, itu kan. Ya, tuh. Itu pengecualian wudunya tidak batal, tapi harus mandi janabah. Ya, jadi kembali lagi, yang membatalkan wudu yang pertama, al awwalu khuruju syai'in minal kubuli awid duburi illa maniyas sahsi, yaitu ada yang keluar dari kubul, tempat buang air kecil, ataupun dubur, tempat buang air besar, dengan yakin ada yang keluar. Apapun yang keluarnya, bagaimanapun bentuknya, maka itu membatalkan wudu, kecuali keluar air sperma. Wudunya kagak batal, tapi wajib mandi janabah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wasani jawalu tamiji bijununin au syakarin au marodin au naumin illa mimman tama. Yang kedua yaitu hilangnya kesadaran. Kalau hilangnya akal kayaknya Bapak Ibu ya, kalau hilang akal berarti orang apa itu? Maka bahasanya di sini, kalau dalam kitab yang lain Pak, zawalul akli, hilang akal. Tapi dalam kitab Riyadul Badiah ini bukan apa zawalul akli, tapi jawalut tamyiz. Jadi hilangnya kesadaran. Ya, dengan apa? Bijununin, seperti karena stres
atau karena gila Pak, beres wudu stres tuh ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, batal Pak wudunya, ya, karena kesadarannya hilang. Aw syakarin, atau mabuk, ya, beres wudu minum obat, salah minum obat, jadi gak sadar, batal wudunya karena hilang kesadaran. Atau aw marodin, karena sakit, contoh seperti penyakit apa Bapak Ibu? Ayan, ya, pingsan, beres wudu mau sholat tiba-tiba pingsan karena sakit, batal Bapak Ibu wudunya, walaupun lahdotan, walaupun sebentar hilang kesadarannya, tetap itu batal. Au naumin, atau disebabkan tidur, batal Bapak Ibu. Kalau ibu mau sholat tidur, batal sholatnya. Bagaimana kalau tiduran, batal enggak? Kalau tiduran batal enggak Bapak Ibu? Enggak batal. Kalau tiduran mah sambil nonton TV tiduran, oh enggak batal itu. Yang batal itu adalah apa? Tidur sampai pules, gak inget apa-apa, utang pun lupa pokoknya mah. Lupa. Nah itu batal wudunya. Kecuali, ada kecuali Pak, karena kalau di sini tidak jelaskan tidur wudunya batal. Bapak-bapak sering kalau lagi Jumatan begitu khotib alhamdulillahirrahmanirrahim, mulai itu begitu ibadah Allah baru bangun. Biasanya seperti itu Pak ya. Kecuali ada Pak tidur tapi gak batal, yaitu tidurnya sambil ila miman nama mumakinan makadahu, yaitu tidurnya sambil duduk. Nah seperti kita lagi Jumatan Bapak-bapak ya, Bapak-bapak kan kalau lagi Jumatan enak banget Pak ya, kalau khotib lagi ceramah, apalagi ceramahnya lama, ya kan, enak Pak sambil tidur Pak ya, itu saking khusyuknya mungkin dengerin ceramah. Sampai tidur kan Pak ya, ini mas saya Pak, saya itu kan, kalau lagi khotib saya gak tidur, tapi kalau jadi mustamid tetapnya tidur Pak. Itu paling nikmat itu. Begitu khotib naik mimbar kan suka tidur Pak, mohon maaf Pak ya. Kalau tidak ada pengecualian, setiap tidur batal, berarti ketika tidur lagi khutbah batal. Tapi hebat ilmu fikih, kecuali tidur sambil duduk. Bapak lagi Jumatan kan fokus Pak ya, fokus kan. Khotib ibadallah innallaha ya'muru bil adli dah langsung bangun. Jadi kan tidur Pak ya, wudunya batal enggak Pak? Enggak, wudunya kagak batal karena tidurnya sambil duduk. Dan mumakinan makadahu, tempat masrobahnya gak geser-geser. Bagaimana kalau duduknya sambil gini Pak? Nah kalau gini batal Pak, kan sama-sama duduk, iya sama-sama duduk, tapi masrobahnya gak ketutup ya, karena yang jadi masalah itu adalah masrobah. Tahu Bapak masrobah? Masrobah itu mohon maaf lubangnya keteken. Jadi harus keteken Pak kalau gak mau batal. Tuh, ini kan keteken Pak masrobahnya ya Pak ya. Itu gak batal walaupun tidurnya 2 jam Pak. Ya, insya Allah. Paham Pak ya? Jadi kembali lagi yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya kesadaran dikarenakan junun, syukar, marod atau tidur. Kecuali tidurnya sambil duduk, maka itu insya Allah tidak membatalkan wudunya. Wasalisu mulamasatu ar-rajulu lil mar'atil ajnabiyah min ghairiha ilin. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah balik dua-duanya dan bukan muhrim tanpa ada penghalang. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah balik dua-duanya, laki-lakinya sudah balik, perempuannya sudah balik, dan bukan muhrim, bukan keluarga, tanpa ada penghalang. Nah maka kalau seandainya ada perempuan dan laki-laki saudara bukan,
terus bersentuhan, punya wudu, wudunya batal. Kecuali muhrim. Muhrim itu siapa? Bapak, ibu, anak, saudara, kakek, nenek, uyut, bau, jangga wareng, udeg-udeg, pakai siwur, pare-hare. Tak 7 turunan tak. Itu gak batal. Kecuali ada penghalang. Maka kalau gak mau batal, bapak begini gak batal. Bersentuhan laki-laki perempuan, penghalang gak batal. Yang batal itu langsung. Ya, langsung. Itu mah apa? Batal. Itu pun mohon maaf yang sudah balik dua-duanya. Bapak bersentuhan dengan anak kecil belum balik, gak batal. Kenapa? Karena anak kecilnya belum balik. Tapi kalau perempuannya udah balik, baru itu batal. Ya. Jadi kembali lagi yang ketiga, yang membatalkan wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya, tanpa ada penghalang. Maka itu wudunya batal. Kecuali muhrim. Muhrim itu tadi ibu, bapak, anak, saudara. Nah itu ponakan, itu tidak membatalkan wudu. Yang terakhir yang membatalkan wudu adalah warabi'u masuk qabulul adamihi aw khalqati duburihi bibatinil kapi bila hailin walau ma'as sahwi, yaitu menyentuh, mohon maaf, menyentuh kubul atau dubur bangsa Adam dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Jadi mohon maaf, kubul kita dipegang atau dubur kita dipegang tanpa ada penghalang, terus dipegangnya pakai ini, mohon maaf, itu batal. Bagaimana kalau pakai belakang? Nggak batal. Mohon maaf Bapak, saya contohkan. Ini Bapak nih, mohon maaf ya, gatal tuh, digaruk-garuk Pak, digini-gini, batal. Kalau nggak mau batal pakai ini Pak. Kalau pakai ini nggak batal, pakai ini nggak batal. Tapi kalau bibatinil kapi dengan telapak tangan itu batal wudunya. Atau pakai penghalang. Gini nih, nggak batal Pak. Jadi yang batal itu langsung dipegang, ya. Nah ini batal. Bagaimana kalau punya orang lain? Sama, mau pegang punya sendiri, mau pegang punya anak, maksudnya orang itu anak kita. Anak kita dipegang Pak, padahal itu kan anak kita Pak ya. Kalau tadi bersentuhan kan nggak batal Pak ya, tapi kalau dipegang itunya batal Pak. Ya, kubulnya dipegang batal. Atau dubur, mohon maaf, dubur itu bukan ininya Pak ya, yang batal itu mohon maaf masrobahnya. Masrobah itu lubangnya. Kata orang Sunda mah kekero di Salawe. Kekero itu lipetan, Salawe itu 25, jadi lipetannya ada 25. Gak tahu, saya gak ngitung. Cuma orang tua dulu kekero di Salawe, lipetannya ada 25. Hebat orang tua dulu, dihitung rajin. Batal Pak. Ya, jadi kalau megang ini gak batal Pak ya. Tapi kalau megang masrobahnya yang lubangnya pakai telapak tangan tanpa penghalang batal, mau punya sendiri ataupun punya orang lain. Itu hukumnya batal wudunya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya malam ini alhamdulillah telah membahas yaitu tentang toharoh. Di antaranya tadi yang disebut dengan toharoh menurut bahasa adalah al-khulusu minad danasi, yaitu hanya sekedar membersihkan. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih yaitu jawalul man'in nasa'i anil hadasi wal khaba'is, yaitu menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan ibadah salat. Terus air ada 4, 1 air suci dan menyucikan, 2 air suci tetapi makruh dipakai bersuci, yang ketiga suci tetapi tidak bisa dipakai bersuci, yang keempat air najis. Terus bab selanjutnya membahas tentang yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada 4. 1, ada yang keluar dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilangnya kesadaran disebabkan junun, sukar atau sakit, dan tidur, kecuali tidurnya sambil duduk, itu gak batal wudunya. Yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa ada penghalang, dan ajnabiyah, dan dua-duanya sudah
balig atau sudah dewasa. Yang terakhir yang membatalkan wudu adalah masu kubulul adami au khalqati duburihi bibatinil kapi bilaha ilin. Itu apa? Memegang kubul bangsa Adam atau dubur tanpa ada penghalang, mau punya sendiri ataupun punya orang lain, maka wudunya batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, sana kesan pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.